Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Al-Khalifi Channel. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin membuktikan kebenaran Al-Quran. Fenomena-fenomena alam yang belakangan baru diketahui oleh ilmuwan ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran yang notabene diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan firman Allah yang kebenarannya tak diragukan lagi. Kali ini, Al-Khalifi Channel akan membahas tentang 7 fenomena yang tercantum di dalam Al-Quran. Sebelum ditemukan pada akhir abad ke-19, mayoritas orang menganggap sidik jari hanya sekedar lengkukan pada jari tanpa arti. Namun faktanya, sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda pengenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun memiliki pola sidik jari yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gould akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada tahun 1880. Kesempurnaan jari manusia ini sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga, yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Seorang ahli geologi asal Rusia bernama Anatol Serbagovich serta seorang ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Yuri Bogdanov meneliti kerak bumi dan patahannya di dasar laut lepas pantai Miami. Mereka kemudian menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius. Fakta sains ini telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tur ayat ke-6, yang artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum ayat 48-49, yang artinya, Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada 2 laut yang saling bertemu, namun keduanya tidak menyatu. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Para ilmuwan menjelaskan fenomena tersebut terjadi karena air laut dari Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania memiliki karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Bertemunya 2 lautan ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20, yang artinya, Dia membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing,
Ahli astronomi menyatakan bahwa matahari memiliki kecepatan bergerak sebesar 720.000 km per jam ke arah bintang Vega. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Big Bang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Teori ini didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30, yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Demikian pembahasan tentang 7 fakta fenomena alam yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentu saja, masih banyak fakta sains dan pengetahuan yang bahkan belum kita ketahui, namun sebenarnya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa betapa terbatasnya ilmu pengetahuan manusia, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu dan tak terbatas. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.